Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Haikal Tanjili ya. Di sini kita lanjut membahas terkait em, e-health dan sistem informasi kesehatan masyarakat. Baik, sebelum itu kita kenal terlebih dahulu elektronik kesehatan atau e-health itu apa. E-health itu yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk mendukung dan meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan kesehatan, manajemen sistem kesehatannya, serta penelitian di bidang kesehatannya juga. Dan istilah ini juga mencakup berbagai aplikasi, sistem, dan layanan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensinya, kualitasnya, dan aksesibilitas layanan kesehatannya. Dan untuk kasus hal ini, saya mengambil jurnal tentang rekam medis elektronik by Wimi Handiwijojo. Dan apa masalahnya pada jurnal ini? Yang dimana sistem rekam medis tradisional yang masih digunakan di banyak rumah sakit di Indonesia. Oke, yang menyebabkan penyimpanan data pasien memakai tempat pencarian informasi menjadi lambat, teman-teman. Serta rawan terjadi kesalahan dalam pengelolaan data rekam medis elektronik RME belum banyak diadopsi karena berbagai kendala seperti kurangnya regulasinya atau aturannya yang jelas terkait keamanan dan legalitas data, biaya implementasi yang tinggi juga, serta prioritas rumah sakit yang lebih mengutamakan sistem lain seperti penagihan dan akuntansi dibandingkan RME itu tersebut, teman-teman. Dan solusi yang diberikan oleh penulis untuk jurnal ini, yang dimana penulis memberikan solusi tentang mendorong rumah sakit untuk beralih ke RME yang tadinya tradisional, yang dimana memakan tempat, terjadinya juga kesalahan dalam datanya, itu mendorong rumah sakit untuk beralih ke RME melalui sosialisasi manfaat dan potensinya secara luas, membentuk tim khusus untuk merumuskan pengembangan RME termasuk model standar perangkat lunak berbasis open source, serta regulasi yang menjamin keamanan data dan keabsahan data elektronik, meningkatkan kesadaran pemerintah rumah sakit juga dan tenaga medis akan pentingnya RME ini dalam meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, serta juga mempercepat migrasi dari sistem manual, ya, dari tradisional ke sistem elektronik dengan kampanye keselamatan pasien secara nasional, teman-teman. Dan kesimpulan dari jurnal ini, yaitu menurut kesimpulan saya baca juga, yaitu di mana bahwa penerapan rekam medis RME di rumah sakit merupakan bagian penting dari transformasi digital dalam sistem kesehatan. Dan RME ini juga memungkinkan integrasi data pasien secara real time, ya, dan meningkatkan efisiensi pelayanan juga, serta mendukung pengambilan keputusan medis yang lebih cepat dan akurat. Kalau terkait tradisional kan mau lihat dulu tuh, mau cari dulu, dan itu menjadi apa ya, em, minus lah untuk tradisional. Kalau RME kan tinggal klik-klik muncul nih. Nah, dan namun ternyata RME juga ini masih menghadapi berbagai tantangan. Ternyata RME ini juga masih banyak tantangan, teman-teman. Termasuk keterbatasan regulasinya, keamanan datanya, biaya implementasinya yang tinggi juga, serta rendahnya kesadaran dan prioritas rumah sakit terhadap sistem ini. Jadi kayaknya prioritas rumah sakit menganggap RME ini kurang kurang penting lah, ya kan? Dan oleh karena itu juga diperlukan upaya serius seperti sosialisasi manfaat e-health, pembentukan regulasi standar untuk RME ini, serta pengembangan perangkat lunak open source agar lebih mudah diimplementasi oleh rumah sakit, terutama yang memiliki keterbatasan dana. Dan untuk kasus yang kedua yaitu tentang sistem apa ya tadi? Sistem informasi kesehatan masyarakat. Saya mengambil
eh, jurnal yang berkaitan, bukan berkaitan sih, yang berjudul Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan SIK dalam Pengelolaan Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan Kota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan. Yang dimana problemnya itu em, belum optimal dalam pengelolaan data dan informasi sehingga menyebabkan kurang akuratnya data serta lambatnya pengiriman laporan. Faktor penghambat utamanya juga meliputi kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam teknologi informasi, keterbatasan fasilitas pendukung seperti infrastruktur jaringannya dan perangkat kerasnya, serta rendahnya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pengelolaan data kesehatan yang lebih baik. Solusi yang diberikan oleh jurnal ini, teman-teman, yaitu meningkatkan keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendukung agar sistem dapat berjalan lebih lancar, serta memperkuat komitmen pimpinan itu dalam mendukung penerapan sistem informasi kesehatan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, teman-teman. Dan kesimpulannya yang dimana untuk jurnal ini, yang dimana pencapaian dalam aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data dan informasi kesehatan, meskipun masih menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya SDM ini yang terampil ini, dan keterbatasan infrastruktur pendukungnya, dan rendahnya komitmen pimpinan, menjadi inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan data kesehatan yang lebih baik. Dan hubungannya dengan sistem informasi kesehatan masyarakat ini apa? Bahwa SIK berperan dalam menyediakan data yang akurat, tepat waktu, dan lengkap untuk mendukung perumusan kebijakan kesehatan masyarakat, perencanaan program kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi layanan kesehatan. Dengan adanya SIK ini, teman-teman, yang terintegrasi dan berbasis digital, kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dapat meningkat, pengambilan keputusannya juga jadi lebih cepat dan tepat, serta distribusi sumber daya kesehatannya dapat lebih optimal. Baik, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk terkait modul kita pada bab ini. Sekian, terima kasih. Dah.